MPL Indonesia musim ke-9 telah memasuki minggu ke-7. Perjuangan meraih upper bracket semakin sengit, sedangkan perjuangan tim-tim papan bawah untuk mendapatkan tiket menuju playoff semakin panas. Lalu, seperti apa keseruan dari minggu ke-7 MPL Indonesia musim ke-9? Ini recapnya. Pertandingan pembuka minggu ke-7 regular season MPL Indonesia musim ke-9 mempertemukan Alter Ego dengan Bigetron Alpha. Pertandingan seru terjadi di derby STM kali ini. Kedua tim yang memakai line up terbaiknya memberikan pertarungan yang sengit. Sayangnya, Alter Ego harus mengakui keunggulan Bigetron Alpha dan harus takluk 2-0 dari sang robot. Tapi udah menjadi korban selanjutnya, masih ada moving speed yang berhasil menyelamatkan Wacak Red Flicker mengangkat seorang ayah udil di sisi arah sungai. Masih belum mendapatkan poin, Geek Fam masih menjadikan Hans sebagai ujung tombak mereka. Jamet dari Aura Fire akhirnya menjalani debutnya dan menggantikan Haik sebagai jungler. Tampil perdana di MPL, Jamet sempat kesulitan beradaptasi. Namun, saat mulai mendapatkan tempo permainannya, Jamet menunjukkan ketajamannya dan membuat Aura Fire mengalahkan Geek Fam dengan skor telak 2-0. Cerar silat sebelum ditembak Sobret, tapi di sisi lain Renvi mencoba untuk tadi gocek Jamet berdasar dengan indah dengan Seven Sobret dan berhasil menghindari pergerakan dari seorang Renvi. Masuk ke hari kedua MPL Indonesia musim ke-9 mempertemukan Bigetron Alpha dengan Onyx Esports. Sang Kage, Drian akhirnya kembali ke Land of Dawn. Menggantikan Samot, permainan Drian terbilang sangat baik di mana ia mendapatkan MVP di game pertama. Sempat kecurian 1 poin, Onyx Esports akhirnya berhasil meraih kemenangan dari Bigetron Alpha dengan skor 2-1. Panah terakhirnya. Pas lagi landing. Yes. What? Drian surprise attack mendapatkan botol dan dia lain di area depan sana. Menghadapi Geek Fam yang masih belum mendapatkan poin, EVOS menurunkan pemain mudanya yaitu Treat dan Y-Force. Permainan keduanya terbilang cukup bagus untuk menggantikan peran One dan Anti-Mage. Walaupun melawan pemain muda dari EVOS Legends, ternyata Geek Fam masih belum mampu mendapatkan poin pertamanya di season ini dan harus menelan kekalahan 2-0 dari EVOS Legends. Adalah dua member dari tim Geek Fam mencoba untuk dilawan counter inisiasi EVOS Legends. Menuju kalian satu persatu. Tuhan sudah mengeluarkan flickernya. Hunter tinggal di area belakang seorang diri. 4 member down dari tim Geek Fam. Rematch final MPL Indonesia season ke-6 kembali terulang. Pertandingan panas terjadi antara RRQoC dan Alter Ego. Sama-sama menurunkan line up terbaiknya. Jual beli serangan terus terjadi selama pertandingan. Alter Ego pun berhasil mendapatkan kemenangan di game pertama. Namun, RRQoC justru bangkit dari kekalahan di game pertama dan mendapatkan 2 kemenangan di game ini dan membuat mereka menang 2-1 dari Alter Ego. Masih bisa mengelak dengan untuk kali ini Power of Nature-nya menghancurkan pergerakan Alter Ego. Masih berjuang untuk masuk ke zona playoff, Rebellion Zion kembali memainkan Jisa sebagai jungler utama. Ingin membalas dendam setelah kalah di leg pertama, pertandingan sengit pun kembali terjadi. Rekor game terlama pun akhirnya pecah di mana game pertama Rebellion Zion melawan RRQoC berlangsung selama 43 menit 37 detik. RRQoC pun akhirnya memenangkan match melawan Rebellion Zion dengan skor penuh 2-0. Hasil ini pun membuat RRQoC dipastikan lolos ke upper bracket. Di sini kita melihat berhasil mendapatkan Lord lagi dan lagi RRQoC. Sama-sama mengejar posisi upper bracket, pertarungan sengit pun terjadi antara Onyx Esports dan EVOS Legends. Menjadi pertarungan Raja Galaksi, keduanya menurunkan line up utamanya. Onyx yang hadir kembali dengan Samot menunjukkan dominasinya. Rek dan kawan-kawan tampak tidak bisa menahan gempuran dari Onyx Esports yang membuat mereka harus menelan kekalahan 2-0 atas Onyx Esports. Menyakitkan dan bahkan kali ini ceweknya bakal disorry begitu saja dengan Brody dari cable-nya yang tidak terhentikan. Lihat hilang 3, bahkan mungkin akan jadi 4 karena kali ini terbuka dari base-nya. Lordnya juga bergeser karena top lane dan tas dari Sun. Minggu ke-7 akhirnya telah selesai. Kedelapan tim telah menunjukkan kebolehannya. Kemenangan RRQoC di minggu ini membuat berhasil mengamankan posisi 1 klasemen sementara dan memastikan diri lolos ke upper bracket, disusul dengan Onyx Esports dan juga Aura Fire yang masih mengejar tiket ke playoff. Sementara itu, Rebellion yang masih memiliki peluang ke playoff harus berusaha lebih keras lagi untuk minggu terakhir MPL Indonesia season ke-9. Minggu ke-8 akan menentukan siapa yang masuk ke upper bracket menemani RRQoC dan siapa yang akan lolos
lolos masuk ke playoff. Akankah Rebellion mampu membuat kejutan? Dan siapakah di antara Onyx Esports, Aura Fire, dan EVOS Legends yang mampu menemani RRQoc di upper bracket? Oleh karena itu, pastikan kamu tidak tertinggal menyaksikan pertandingan-pertandingan seru lainnya di minggu terakhir MPL Indonesia musim ke-9. Akan ada El Clasico antara RRQoc dan EVOS Legends, serta akan ada pertarungan sengit antara Onyx Esports melawan Alter Ego. Siapa yang akan memenangkannya? Siapa saja tim yang akan masuk ke playoff MPL Indonesia musim ke-9 ini? Cari jawabannya di MPL Indonesia musim ke-9. We own this. Ada yang tumbang Pak Pulung. Oke, RKT mulai dikejar nih karena sekarang ada Raptor di bagian belakangnya barusan dengan flameboard yang dia miliki masih bisa kabur dari tersebut, namun ditabrak lagi dengan cycling elimination juga oleh Raptor. Mereka bertiga langsung ditabrak lagi, masih bisa digocek. Coba melawan defense, dihajar habis oleh Keyboy. Matt hanya bisa memandang tapi Biden Kupa. Matt terstun, gak bisa kabur karena di sini ada stuntnya muncul. Katronnya on point. Inilah dia penjemputan yang istimewa dari Onyx Esports. Ini akan menjadi Lord yang keras sekali. Lord mencoba dipasang, John Heki udah wacau. Wah, dimulai dan lihat Fredo dikeluarkan. Paila dapatkan satu mobil transfer ke arah belakang, membuat konser kasih para pemain dari Biget. Ini masih dikejar-kejar, namun Patricknya berhasil mendapatkan karena satu player. Arsevannya tumbang, namun untuk kali ini Clay-nya masih bisa mempertahankan karena udah ada bad impact-nya, ada Sanguine Claw-nya, Tempest of Blade semuanya dikeluarkan. Tapi 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports, bahkan 5-nya gak ada yang tumbang satu pun. Wow, oke, hingga tukar 0 dan What? Wow. saat ini 7 detik lagi baru hidup dan bahkan Lordnya sudah setengah darah. Albert apakah akan memaksakan hal yang dia lakukan tadi sebelumnya? Ngambil Enggak, ini beda nih kayaknya. Ini R7 yang akan mengorbankan. Dia punya flicker, Yes, itu dia yang akan coba lihat di sini kita melihat. Wow!